Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu ala jami'il bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-miftahu babul yasar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan ibadah syam di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan biasa ada bacaan ungkapan yang isinya persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Ungkapan bacaan yang isinya memohon agar dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan ungkapan yang isinya memohon agar dijauhkan dari siksaan api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon agar dimasukkan surga Allah, dan saya berlindung dari siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kalau kita mempunyai permintaan, itu harus jelas yang diminta itu spesifikasinya, jenisnya, modelnya seperti apa, harus jelas. Dalam ungkapan tadi, saya mohon surga Allah. Kita harus tahu surga Allah itu kira-kira ada berapa. Paling tidak harus kita ketahui. Kalau kita baca dalam beberapa hadis, Allah memiliki surga paling tidak jumlahnya ada 8. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada Darussalam, ada Darul Muqamah, ada Al-Maqamul Amin, ada surga Khuldi. Nah, tentu surga satu dengan yang lainnya itu juga memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa masuk ke dalamnya. Begitu juga kalau kita mohon agar dijauhkan dari neraka, kita pun juga harus mengetahui neraka itu kalau dalam hadis juga diungkapkan ada 8. Ada neraka Hawiyah, ada neraka Ladza, ada neraka Sa'ir, ada neraka Sakor, ada neraka Hutomah, ada neraka Wail, ada Jahim, dan ada Jahannam. Dan tentu juga orang yang dimasukkan ke neraka ini mempunyai perilaku sifat-sifat yang harus dijauhi. Nah, kita jangan sampai pengen dijauhkan dari neraka, tetapi aktivitas, perbuatan, perilaku kita, perilaku yang menjadi ciri-ciri orang-orang yang dimasukkan ke neraka. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini seperti yang kita ungkapkan, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Insyaallah Ramadan ini ada beberapa ibadah yang bisa menghantarkan para pelakunya masuk surga dan juga para pelakunya terhindar dari siksa api neraka. Di kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan terkait neraka Sakor. Kalau kita baca dalam surat Mudaththir, wa ma adraka mas Sakor, tahukah kamu apakah neraka Sakor itu? Allah ungkapkan la tubqi wa la tadhar. Neraka Sakor adalah neraka yang tidak meninggalkan, tidak membiarkan.
Artinya orang yang mempunyai perilaku, aktivitas yang nanti menjadi penghuni sakor tidak akan terlepas, semuanya pasti akan dimasukkan. Lawahatul lil bashar. Neraka sakor itu adalah neraka yang sangat pedih. Begitu orang mau masuk di dalamnya, menginjak kakinya di pintu, kulitnya sudah terbakar hangus. Alaiha tis'ata asyar. Neraka sakor itu dijaga 19 malaikat. Ini ada yang menjelaskan 19 malaikat yang menjaga itu satu orang dijaga 19, ada yang mengungkapkan setiap pintunya dijaga 19 malaikat. Nah, maka tentu kalau kita pelajari sakor ini adalah neraka yang sangat pedih, dan tentu wa'udzubika minan nar. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar terjauh dari ahli neraka sakor ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, di Ramadan ini paling tidak ada 4 kelompok yang bisa kita hindari selama aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Maka kalau kita baca dalam Quran surat Mudaththir pula ada dialog antara penghuni surga dan juga penghuni neraka. Diungkapkan dalam Quran tadi, penghuni surga itu melihat di sekelilingnya ternyata teman-teman akrabnya, tetangganya, saudaranya kok tidak didapati di surga. Maka ketika kebingungan, dalam riwayat diungkapkan ahli surga ini diberi izin oleh Allah, karena di akhirat nanti itu hanya ada 2 tempat, kalau tidak di surga itu hanya di neraka. Maka penghuni surga ini diberi izin untuk menemui orang-orang yang ada di neraka, khususnya neraka sakor. Maka setelah ketemu, kalau kita baca surat Mudaththir ayat 42 sampai 46, ini dialog. Pertanyaan orang-orang yang di surga bertanya kepada orang-orang yang ada di neraka, khususnya neraka sakor. Ayat 42 Allah berfirman, ma salakakum fi sakor. Wahai saudaraku, kenapa kamu dimasukkan ke neraka sakor? Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ada 4 kelompok yang akan dimasukkan ke neraka sakor. Para penghuni neraka sakor itu, 4 kelompok itu ternyata sama menjawab. Kelompok pertama menjawab, qalu lam naku minal musallin. Saya dimasukkan ke neraka sakor ini karena kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, nah, tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini kalau kita kaji dalam pembahasan penjelasan tafsir, ini ada 3 kemungkinan. Tidak termasuk ini, yang pertama, memang betul-betul dulu ketika di dunianya tidak pernah sholat. Yang kedua, ketika di dunianya sholat, tetapi sholatnya itu sholat yang belum sesuai dengan tujuan sholat. Yang ketiga, ketika di dunia orangnya sholat tetapi banyak melalaikan terkait dengan sholatnya itu sendiri, roh sholatnya tidak ada. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ketahui sholat ini adalah awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Nanti amal pertama yang akan dilihat, dihitung, dihisap pada setiap orang di hari kiamat adalah sholat. Fa'in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya dilihat baik, maka orang tadi termasuk aflaha wa anjaha, orang yang beruntung dan orang yang sukses dalam hidupnya.
Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau sholatnya dinilai termasuk sholat yang rusak, maka qad khaba, termasuk orang yang hina, wa khasira, dan termasuk orang yang rugi. Di bulan Ramadan ini sama-sama kita ketahui mayoritas orang Islam selain melaksanakan ibadah Ramadan, secara kuantitas sholatnya itu bertambah. Yang semula hanya sholat wajib ketika Ramadan, ada tambahan sholat sunat tatawwu berupa sholat tarawih. Maka bagaimana kita berusaha ingat betul akan tujuan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu melaksanakan sholat, kita juga menjadikan sholat ini adalah pencegah perbuatan keji dan mungkar. Semakin tunduk athari sujud, semakin ada bekas ketundukan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian di bulan Ramadan ini, kalau kualitas sholat kita tingkatkan, kuantitasnya juga kita tingkatkan, akan menjadi salah satu penyebab terjauh dari orang-orang yang menghuni sakor. Kelompok yang kedua, selain orang yang tidak dihitung melaksanakan sholat dimasukkan ke sakor, kelompok yang kedua ternyata menjawab, walam naku nut'imul miskin. Kami dimasukkan ke neraka sakor karena kami tidak termasuk orang-orang yang mempedulikan orang-orang miskin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan ini kita dididik untuk berpuasa, berempati, beratnya orang tidak makan, beratnya orang tidak minum karena disuruh, disengaja. Sehari penuh tidak makan, tidak minum itu ternyata badan kita lesu, lemes, lungkrah, loyo. Nah ini kita sengaja melaksanakan perintah Allah. Tentu harus tumbuh rasa empati bagaimana orang-orang yang tidak makan, tidak minum, bukan disengaja karena keadaan tidak bisa makan, tidak bisa minum. Maka harapannya orang yang melaksanakan puasa ini ada tumbuh kepedulian kepada orang lain. Dengan demikian, kalau memperhatikan orang miskin, ini menjadi salah satu jalan terjauh dari kelompok orang yang nanti menghuni neraka sakor. Sementara itu masih ada dua hal, kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan dengan puasa ini bisa menjauhkan diri kita dari orang-orang yang dimasukkan ke neraka sakor dengan memperbaiki sholat kita, dan dengan ibadah Ramadan siam kita mendidik kita lebih berempati, peduli sosial kepada orang-orang yang miskin, sehingga kita tidak termasuk orang yang menghardik, orang yang menghina, orang yang membiarkan orang miskin. Kita sangat peduli sehingga terjauh dari kelompok orang yang menghuni neraka sakor. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.